Assalamualaikum, perkenalkan saya Alfat juga Ria Pratama dari kelas A Sastra Arab Universitas Pajajaran. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi cara penulisan hamzah di tengah kata dari mata kuliah Imla. Nah, penulisan hamzah di tengah kata itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas alif jika jika hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah juga. Contohnya ada sa'ala. Nah, kita lihat di huruf sinnya itu berharokat fathah dan hamzahnya pun menurut ketentuan itu berharokat fathah, maka dia ditulis di atas alif. Yang kedua, hamzahnya sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya ro'asa. Nah, yang ketiga, hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas alif jika hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya sukun. Perlu dicatat selain huruf ya. Contohnya sa'alata. Ketentuan berikutnya adalah hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas nabroh atau ya jika hamzah berharokat kasroh. Contohnya di sini ada afidata. Yang kedua, hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas nabroh atau ya jika hamzah berharokat fathah ataupun domah sedangkan huruf sebelumnya kasroh. Contohnya salah satunya adalah nasyiuna. Selanjutnya, hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas nabroh atau ya jika hamzah berharokat fathah namun huruf sebelumnya adalah ya sukun. Contohnya ada hayata. Nah, di situ terdapat ya sukun. Maka hamzahnya berada di atas nabroh. Nah, ketentuan selanjutnya mengenai penulisan hamzah di tengah kata, yaitu yang ketiga ada hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas wawu jika. Nah, yang pertama, jika hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya fathah. Contohnya ada aqra'uhum. Yang kedua, hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas wawu jika hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya sukun. Salah satu contohnya adalah mas'ula. Nah, selanjutnya di ketentuan yang ini, hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas wawu jika hamzahnya sukun dan huruf sebelumnya dhammah. Contohnya mu'minin. Nah, kita perhatikan bersama ya di situ. Nah, untuk selanjutnya hamzah yang berada di tengah kata ditulis di atas wawu jika hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya dhammah. Contohnya fuada. Nah, ini ketentuan yang terakhir yaitu hamzah yang berada di tengah kata ditulis bersendirian. Jadi dia ditulis sendiri, tidak di atas alif, tidak di atas nabroh, dan tidak di atas wawu jika hamzah berharokat fathah terletak setelah alif. Contohnya ada yatasaalun. Nah, hamzahnya ditulis sendiri, tidak ada di mana-mana, dia berdiri sendiri. Nah, selanjutnya hamzah yang berada di tengah kata ditulis sendiri jika hamzah berharokat fathah
terletak setelah wawu sukun. Contohnya ada muru'ah. Yang terakhir, hamzah yang berada di tengah kata ditulis sendiri jika setelah hamzah ada alif tanwin karena nasab dan sebelumnya bukan ya sukun. Contohnya imro'an. Nah, di sini diharapkan materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita, dan saya meminta maaf jika banyak kekurangan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.